A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat kurnianya kepada kita, memberikan taufik hidayah beserta inayahnya, sehingga pada malam hari ini kita dapat bersama-sama berkumpul di rumah sahibul bait yang kita cintai ini. Kemudian selawat beriring salam kita sampaikan kepada Nabi kita Habibullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Dengan datangnya beliau membawa ajaran dan syariat kepada kita, insyaallah pada malam hari ini kita dapat melaksanakan sebahagian daripada ajaran-ajaran ibu beliau dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita berharap kepada beliau syafaatnya nanti akan dapat membantu kita di masa kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati ibu sahibul bait di rumah yang berbahagia dan bertuah ini, dan yang kami hormati ibu-ibu saudara-saudariku sekalian yang hadir pada malam hari ini. Ibu-ibu saudari-saudariku sekalian yang kami hormati dan kami muliakan, pada malam hari ini topik ceramah kita adalah Ramadan yang penuh rahmat dan mulia. Ibu-ibu saudara-saudariku sekalian yang kami hormati dan kami muliakan, kenapa dikatakan bulan Ramadan yang penuh berkah dan mulia? Karena Rasulullah mengatakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih. Siapa orang yang berpuasa pada bulan suci Ramadan dengan penuh iman dan keyakinan, dan mudah-mudahan insyaallah pada malam hari ini kita dapat melaksanakan bulan suci Ramadan sebulan ini dengan penuh keyakinan dan keimanan, dan mudah-mudahan Allah akan ampunkan dosa-dosa kita yang telah lalu. Nah, ibu-ibu saudara-saudariku sekalian yang kami hormati dan kami muliakan, saat ini kita berada di akhir bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita berada di akhir bulan Ramadan ini mendapat daripada Lailatul Qadar. Karena di malam terakhir 10 yang terakhir malam Ramadan itu adalah malam Lailatul Qadar, malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29 itu adalah malam Lailatul Qadar. Dan mudah-mudahan kita dapat beriman dengan malam Lailatul Qadar ini, karena siapa orang yang mendapat beramal pada malam Lailatul Qadar, insyaallah dihitung amalnya itu selama 83 tahun 3 bulan. Nah, ibu-ibu saudara-saudara sekalian kami hormati dan kami muliakan, bukan artinya Lailatul Qadar itu ketika Lailatul Qadar itu dahulu kita beramal pada malamnya, walaupun bukan pada ketika Lailatul Qadar turun itu kita beramal, tapi di malamnya itu walaupun di awal kita beramal ataupun di akhirnya di waktu maghrib kita beramal, tapi malam itu juga turun Lailatul Qadar, itu sudah dihitung amal kita selama kita umpamanya kita baca qul huwallah. Tapi selama qul huwallah kita baca tetapnya turun Lailatul Qadar pada malam itu, maka samalah qul huwallah yang kita baca itu selama 83 tahun 3 bulan. Nah, itulah dia. Walaupun di waktu maghrib kita beramal, melaksanakan amal kita, nanti Lailatul Qadar turunnya jam 3, itu dihitung sudah kita beramal pada malam Lailatul Qadar. Nah, ibu-ibu saudara-saudariku sekalian yang kami hormati dan kami muliakan, mudah-mudahan insyaallah dapat kita malam Lailatul Qadar beramal, maka malam-malam 10 yang terakhir ini kita jaga. Artinya kita jaga kalau bisa kita setiap malamnya lah kita beribadah. Apa yang bisa kita kerjakan, baca Al-Quran, sholat tahajud, sholat sunat, kemudian bertasbih, berzikir, kemudian apa yang bisa kita bacakan, kemudian perbanyak istighfar. Karena dosa kita sangat banyak, banyaklah kita membaca istighfar. Karena istighfar ini ada satu pendapat mengatakan istighfar ini ada 3 macam. Yang pertama istighfar sayyidul istighfar adalah istighfar yang paling tertinggi. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu istighfar yang paling tertinggi. Adapun yang kedua, Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu yang kedua. Andainya tak dapat kita yang pertama melakukannya, kemudian yang kedua juga tak bisa karena panjang, maka kita pendekkan saja. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim,
astaghfirullahalazim. Itu juga termasuklah salah satu minta ampunkan dosa kepada Allah. Nah, ibu-ibu saudara-saudaraku sekalian yang kami hormati dan kami muliakan, makanya pada bulan Ramadan ini segala doa dikabulkan Allah. Maka segala perkataan yang tidak baik kita usahakan untuk tidak kita lakukan, karena Allah membukakan pintu hijab, membukakan pintu langit dan pintu doa. Makanya kita mintalah sebanyak-banyak doa kepada Allah. Tapi kita berdoa ini pula ibu-ibu, janganlah sepertinya macam kuyat sama kapur, begitu berdoa begitu kabul. Nabi Adam saja mendoa yang lamuan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam saja berdoa hampir 4 tahun baru makbul doanya. Nabi Muhammad berdoa 1 tahun 7 bulan baru makbul doanya. Apalagi kita manusia yang banyak dosa kita, mungkin aja 7 tahun. Tapi jangan bosan kita untuk berdoa. Jangan bosan kita untuk berdoa. Jangan bosan untuk berdoa, karena itulah salah satunya kita minta sama Allah. Karena Allah itu Ar-Rahman Rahim Ghafur, pengasih, penyayang dan pemurah. Kita harapkan itu pengasih, penyayang, pemurah itu entah kapan diijabah Allah doa-doa kita, tapi tetaplah kita memohon doa. La ta'asu min rahmatillah, janganlah kamu putus asa dengan rahmat Allah, tetaplah kita senantiasa berdoa kepada Allah. Nah, ibu-ibu saudara-saudara sekalian yang kami hormati dan kami muliakan, mudah-mudahan di akhir bulan Ramadan ini kita banyakkan ibadah-ibadah kita, karena tinggal 3 hari lagi insya Allah bulan Ramadan akan goodbye, selamat tinggal meninggalkan kita, dan Ramadan yang akan datang belum tahu kita dapat kita atau tidak. Jadi pinomat Ramadan ini kita peroleh, tapi haraplah kita Allahumma tawil umurana fi syahri Ramadan ya Allah. Pada bulan Ramadan yang akan datang, panjangkan umurku supaya aku sampai ke bulan Ramadan yang akan datang. Nah, ibu-ibu saudara-saudara sekalian, kalau kita banyak ibadah kita pada bulan Ramadan ini, maka Allah jawab dalam surah As-Sajdah ayat 19. Bismillahirrahmanirrahim. Ammal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka ditempatkan Allah di dalam surga Jannatul Ma'wa. Kenapa orang yang beriman dan beramal soleh dimasukkan ke dalam surga Jannatul Ma'wa, ibu-ibu? Allah jawab, nuzulam bima kanu ya'malun, sebagai imbalan atas capeknya orang tuh melaksanakan ibadah-ibadah semasa hidupnya. Jadi kalau kita banyak beribadah semasa hidup kita, jangan bosan kita, terus kita beribadah, nanti Allah berikan imbalan kepada kita. Insya Allah kita tempatkan Allah dalam surga Jannatul Ma'wa. Nah, ibu-ibu saudara-saudara sekalian yang kami hormati dan kami muliakan, ada satu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah kepada kita yang ditinggalkannya. Man shoma ramadhana wa atba'u sittan min sawalika ka shaumid dahri. Siapa orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan, kemudian ditambahnya lagi puasa sunat 6 hari di bulan Syawal, karena ka shaumid dahri, maka samalah dia puasa dihitung selama 1 tahun. Kok bisa? Begini ceritanya. Siapa yang berpuasa 1 bulan di bulan Ramadan, maka 30 hari kali 10 sama dengan 300 hari. Siapa yang berpuasa di bulan Syawal 6 hari dikali 10, 60 hari. 300 ditambah 60 sama dengan 360 hari. 360 hari sama dengan 1 tahun. Karena ka shaumid dahri, samalah dia dihitung dengan puasanya 1 tahun penuh. Nah, jadi sebagai di akhir daripada pertemuan kita nih, ibu-ibu saudara-saudara sekalian, mungkin kita nih namanya ad-dinun nasihah, saling sampai menyampaikan. Bukan kami katakan kami yang pandai, yang hebatnya, tidak, tapi kita nih agama Islam ini adalah ad-dinun nasihah. Jadi agama Islam ini saling nasihat menasihatkan, ingat mengingatkan. Selesai kita melaksanakan bulan suci Ramadan, jangan lupa kita melaksanakan adalah bulan Syawal 6 hari. Jadi supaya kita dapat dihitung puasa kita tuh cuma 36 hari menjadi 1 tahun penuh. Nah, ibu-ibu yang kami hormati dan kami muliakan, dengan pertemuan kita selama hari ini dan insya Allah menjelang akhir dari Ramadan ini, dan insya Allah karena ada kata Rasulullah ada 5 tempat doa yang dikabulkan, termasuklah salah satunya pada setiap malam Jumat, kemudian pada malam Jumat makbul doa, kemudian 1 Muharram, kemudian nisfu Sya'ban, kemudian malam Idul Fitri dan malam Idul Adha.
Insya Allah lebih kurang 3 hari lagi malam Aidil Fitri, kita minta lagi doa kepada Allah di habis Ramadan ini. Kita mohonkan Allah malam makbul doa, karena Rasulullah mengatakan 5 tempat makbul doa, termasuklah semua apa yang kita doakan. Tapi yang utama kita doakan, Allahumma khtim alaina ya Allah bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Allahumma hawwin alaina ya Allah fi syakaratil maut wan najata minan nari wal af'i min indal hisab. Itulah yang perlu, jangan kita tinggalkan setiap kita berdoa, memohon sama Allah. Mudah-mudahan Allah kabulkan doa kita. Nah, ibu-ibu, saudara-saudariku sekalian yang kami hormati dan kami muliakan, mudah-mudahan ceramah singkat ini ada semuanya manfaatnya bagi kita, dan mudah-mudahan menjadi oleh-oleh kita untuk selamanya kita amalkan. Adalah kita mengamalkan, mudah-mudahan semampu kita, sekuat tenaga kita untuk melaksanakan ibadah-ibadah wajib dan sunat itu, supaya tergolong kita kepada golongan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Billahi taufiq wal hidayah wa bihi nasta'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.